Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan juga waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terlebih dan terkhusus Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan segala macam ibadah yang ada di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa tujuan Ramadan secara eksplisit atau tersirat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ayat dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 186, di mana Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya mencantumkan kalimat yang mana itulah tujuan kaum mukminin dalam beribadah di bulan Ramadan. Kalau yang kita tahu atau yang kita kenal selama ini mungkin hanya la'allakum tattaqun atau yang kita kenal ayat kutiba. Tapi ternyata di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mencantumkan kalimat, di antaranya ayat 184 dan 185, la'allakum ta'lamun. Nah, supaya kita atau kalian mengetahui. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan kita pribadi yang lebih berilmu, pribadi yang lebih mengedepankan, menjadikan ilmu sebagai imam bagi seorang mukmin dengan wasilah bulan Ramadan. Nah, maka pantaslah bulan Ramadan ini disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Sebab dengan Ramadan akan mentarbiyah, akan mendidik hati kita agar hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ramadan mengandung pendidikan untuk kita membiasakan kebaikan, membiasakan amal-amal soleh, sehingga kita melaksanakannya terus menerus. Sebab hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang menginginkan ridhonya, yang menginginkan surganya, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam beramal solih. Dengan apa? Yaitu dengan membiasakan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum, apakah kalian mengira, menyangka, menduga, antadkhulu al-jannah, kalian akan masuk surga. Walamma, akan tetapi, liya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah belum mengetahui siapa jahadu minkum, yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Wa ya'lama as-sabirin, dan Allah belum mengetahui, belum menguji sejauh mana orang-orang yang sabar di antara kita. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bersungguh-sungguh untuk meraih surga dengan cara menjalankan ketaatan, menjauhi larangannya, kemudian sabar di atas perintah-perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, serta sabar menghadapi ujian-ujian dan cobaan yang menghampiri hidup kita. Maka sekali lagi, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, seakan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan tiada lain untuk menempa kesungguhan kita, untuk menempa sejauh mana kesabaran kita, serta mengukur sejauh mana kesungguhan kita beribadah kepada Allah, sejauh mana kebiasaan
atau terbiasanya kita melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Di waktu siang kita saum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Kemudian di waktu malam pun kita sholat tarawih, kemudian bermunajat kepada Allah, dan kita pun memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini merupakan pendidikan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua membiasakan kebaikan tersebut, sehingga kebaikan itu bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa seseorang akan wafat di atas kebiasaannya. Maka marilah kita renungi dan kita lihat dengan adanya bulan Ramadan, apakah amalan-amalan tersebut menjadi kebiasaan kita nanti setelah saum, atau hanya sekedar transit, atau hanya sekedar rutinitas belaka. Maka tentu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang diinginkan oleh Allah dari mensyariatkan bulan Ramadan adalah agar amalan-amalan tersebut bisa kita lakukan setelah Ramadan. Di waktu Ramadan kita terbiasa menghiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Maka setelah Ramadan pun demikian, kita hiasi dengan membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan melantunkan ayat-ayatnya, kemudian mentadaburinya. Kemudian di waktu Ramadan kita terbiasa, bahkan memaksakan diri untuk melaksanakan sholat tarawih. Maka demikian pula ketika selesai bulan Ramadan, kita pun membiasakan sholat malam. Karena sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang oleh Al-Albani dijelaskan sebagai hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil qiyamil lail." Hendaklah kalian sholat di waktu malam. Fa innahu, karena hal itu, sholat malam itu da'abus solihina qablakum, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka menjadi sebuah kebiasaan adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, sebab Allah menginginkan kita agar kita senantiasa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nanti 10 terakhir di bulan Ramadan kita berusaha memperbaiki ibadah, menambah amal soleh demi mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka di malam-malam yang lain pun kita harus demikian, bermunajat kepada Allah, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah. Maka beruntung orang-orang yang memaknai bulan Ramadan seperti ini, yaitu bulan yang menjadikan diri kita itu senantiasa membiasakan kebaikan. Nah, maka hal inilah yang menandakan bahwa Ramadannya telah menghasilkan ketakwaan. Sebab ketakwaan itu bukanlah tujuan yang ada akhirnya, tapi takwa adalah seperti anak tangga yang tiada ujungnya, artinya terus menerus gitu. Nah, maka tujuan yang diinginkan daripada saum tidak lain dan tidak bukan diantaranya menghasilkan ketakwaan, yaitu menjadikan diri kita senantiasa terbiasa dalam melakukan amal soleh dan terbiasa pula dalam melakukan atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Roghima anfun," sungguh celaka, sungguh hina siapa man ata alaihi Ramadan, yang datang kepadanya bulan Ramadan,
yang mana ia masih diberikan jatah usia, masih diberikan jatah harta, masih diberikan jatah kesehatan, walam yughfar lahu, akan tetapi dia tidak diampuni dosanya. Sebab kenapa? Sebab dia tidak menjadikan Ramadan ini momentum dirinya untuk menambah ilmu. Dia menyangka Ramadan ini hanya sekedar rutinitas biasa. Dia menyangka Ramadan ini hanya sekedar saum, yang mana diartikan hanya menahan lapar dan haus serta hubungan badan. Padahal saum bukan hanya itu saja. Allah menjelaskan dalam Al-Quran menggunakan kalimat kutiba ketika mewajibkan saum. Maka kutiba dalam artinya adalah menulis. Menulis adalah menyambungkan huruf demi huruf, menyambungkan kalimat demi kalimat menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah kata demi kata yang sempurna dan bisa dipahami. Maka begitu pun dengan saum. Saum itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi saum memiliki dua aspek, yaitu saum fisik dan saum batin. Artinya saum tidak cukup hanya dengan menahan lapar, menahan haus, ataupun menahan hubungan badan. Tapi saum juga menahan diri dari hawa nafsu, dari aspek-aspek yang keluar dari jiwa-jiwa yang kotor. Begitupun saum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan ibadah-ibadah lain yang ada di bulan Ramadan, yaitu misalkan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan hal-hal yang lainnya. Nah, makanya Rasulullah SAW dalam sabda-sabda beliau mengenai ibadah di bulan Ramadan, syaratnya ada dua, yaitu kesadaran tingkat tinggi, yang Rasulullah menggunakan kalimat imanan. Kemudian yang kedua, orientasi atau tujuan yang jelas, ihtisaban. Maka janji Nabi, gufirallahu ma taqaddama min dhanbih. Ada dua, imanan wahtisaban, sadar dan yakin bahwa kita lah orang-orang beriman yang hanya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan saum. Begitupun orientasi tujuan kita jelas, yaitu kita ingin menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang lebih berilmu, pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah dengan adanya bulan Ramadan ini. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila kamu telah selesai, maka berdirilah. Maka para ulama tafsir mengatakan bahwa apabila kamu telah selesai sholat, maka hendaklah kamu berdiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya juga apabila telah selesai dari suatu ibadah, maka hendaklah kamu berdiri menuju ibadah yang lainnya. Maka begitulah kehidupan seorang mukmin, hidupnya selalu berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya, sehingga akhirnya dia berusaha merealisasikan tujuan hidupnya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bulan Ramadan adalah merupakan hadiah yang agung bagi kita. Bagaimana tidak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, atwalakum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat nanti, aksarukum siba'an fid dari dunya, adalah orang yang paling banyak kenyangnya dalam kehidupan dunia. Maka bisa kita bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kaum mukminin agar mereka tidak lapar kelak di hari kiamat. Maka Allah syariatkan saum di bulan Ramadan, yang mana kita sebulan lamanya menahan dahaga, menahan lapar, maka tak mengapa, sebab nanti pada hari kiamat
kita tidak akan kelaparan. Maka ini merupakan sebagian dari kasih sayang Allah kepada kita kaum mukminin, hadiah yang besar kepada kaum mukminin dengan adanya puasa atau saum di bulan Ramadan ini. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, marilah kita jadikan Ramadan ini momentum kita untuk menambah, mengupgrading ilmu yang selama ini kita jalankan atau jadikan tujuan. Sebab bagi kita kaum mukminin atau seorang muslim, ilmu merupakan sesuatu yang penting, bahkan menjadi dasar dari kita. Sebab tanpa ilmu maka kita akan tersesat. Begitupun dengan ilmu yang asalnya gelap akan menjadi terang, yang asalnya sulit akan menjadi mudah, yang asalnya ruwet akan menjadi lebih leluasa. Maka hadirin ikhwatu iman, dengan Ramadan ini marilah kita lebih semangat lagi dalam mencari ilmu, dalam menambah pemahaman kita mengenai ibadah, mengenai akidah, yang mana itu hal yang sangat penting bagi kita semua. Maka momen-momen seperti kultum ataupun acara yang ada di pesantren Ibnu Hajar yang kita cintai ini, seperti sepekan Ramadan, kemudian kajian sebelum iftar ataupun kajian ba'da salat subuh, maka itu sebenarnya adalah ikhtiar, pengenjantawahan dari apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la'allakum ta'lamun. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jangan sampai Ramadan kali ini hanya sebatas rutinitas belaka. Ramadan ini hanya sekedar tempat transit ini, atau jangan sampai Ramadan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi, rogimaan pun celaka man ata alaihi Ramadan walam yughfar lahu, yang datang kepadanya bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni. Padahal Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, pintu surga dibuka, setan dibelenggu, kemudian ada malam yang mana malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, kemudian ada pahala yang luar biasa dilipat gandakan, kemudian ada ibadah-ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Maka marilah kita manfaatkan, tentu jangan sekedar ibadah dalam tanda kutip, tapi juga harus menyiapkan ilmunya agar ibadah kita selamat, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian menjelang iftar di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di kesempatan-kesempatan lainnya. Sekian akhirul kalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.